dan pahalakita.com. Hari Jumat ini sekitar jam-jam 2-an siang ya. Kontainernya baru datang ya. Hari ini kita ekspor ke India, negerinya Sarukan ya. Nih lihat nih, barang lagi dimasukin sama Mr. Jari ya, loading kontainer ya. Saya kalau ada cara loading kontainer ini saya senang. Tahu nggak kenapa senang? Ya, di samping order dieksekusi, kedua bisa memberikan sharing kepada eksportir lainnya bahwa ekspor terus ada, apalagi coba lihat nih, barangnya banyak banget ya. Waduh, ini namanya polyester ya. Jadi ini juga bisa, ini banyak barang ini ya. Jadi barang nggak usah khawatir, cari terus pembeli ya. Negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Asia yang destinasinya pendek-pendek dah, itu boleh ya. Oke, tugas kita sebagai marketing, ekspor, cari terus pembeli ya, terus perkenalkan produk-produk kita. Saya hari ini senang karena walaupun kontainernya terlambat, tapi kita jadi staffing ya. Saya udah bilang tadi, kita hari ini staffing kontainer dalam perjalanan ya. Jadi gunakan segala fasilitas yang kita miliki ya. Salah satu fasilitasnya itu apa? Adalah koneksi ya, dan saling share information ya. Jadi kita juga harus sering-sering cari info di e-commerce, di Google, di ITPC untuk cari pembeli ya. Nah, ini salah satu nih. Ini barangnya banyak nih, polyester yarn high denier 1300, 1000 denier atau 1500 denier ya. Jadi ikuti terus acara kita hari ini ya. Dan saya semangat banget nih. Kalau saya staffing nih semangat. Kenapa? Karena inilah puncak salah satu ekspor. Masukin barang ke kontainer dan di shipment ya. Kita lanjutkan di diskusi selanjutnya. Pak, hal apa sih yang harus diperhatikan pada saat staffing untuk ekspor? Ya, oke, itu pertanyaan yang bagus. Jadi ingat ya, kalau staffing kontainer atau memasukkan barang ke kontainer, ada beberapa yang harus kita persiapkan. Satu, yang pasti kontainernya harus sampai di lokasi gudang tempat kita masukin barang. Pastikan sama supir kontainernya itu tuh, kita harus arahkan supaya dia jangan tersesat-sesat sampai ke gudang kita, itu penting. Kedua, tenaga kerja atau labor yang masukin barang ke kontainer ya, untuk loading ke kontainer itu juga harus kita perhatikan ya. Jadi butuh berapa orang sih? Ya 5 orang cukup lah untuk, apalagi sekarang kan kita udah dibantu oleh forklift. Nah, dia cukup untuk menyusun di dalam kontainer. Nah, perlu diperhatikan nih, menyusun di dalam kontainer itu dari awal kita harus sudah siapkan. Jangan sampai kita baru menghitungnya sekarang setelah kontainernya datang. Kalau bisa sebelum kita udah menghitung ini muatnya berapa ton. Jadi kita harus tahu berapa lebar kontainer, berapa tingginya yang bisa masuk dalam satu line, atau istilah mereka satu tier. Kalau mereka bilangnya tier, kalau saya bilangnya line. Satu baris itu bisa muat berapa bag. Nah, itu harus diatur itu ya, supaya, dan berapa bisa panjangnya sampai ke pintu kontainer. Jadi setelah udah itu kita perhatikan labornya ini apakah mereka memasukkan sesuai dengan perencanaan atau tidak
Biasanya labor itu lebih ngerti dari kita karena mereka itu lebih cepat menghitungnya, ya. Cara kerjanya lebih cepat. Jadi mereka lebih skill, fully untuk masukin barang ke kontainer. Jadi dukungan lainnya yang perlu ini pencahayaan. Itu penting, ya. Jangan gelap karena takutnya barang yang dimasukkan itu tidak yang kita rencanakan, apalagi seperti gini ya. Gudang ini kan banyak barang, jadi harus terang, ya, supaya tahu mana yang akan dimasukkan, mana yang tidak diekspor. Jadi untuk menjadi untuk masukkan barang ke stuffing container, ya, jadi dibutuhkan tenaga kerja, alatnya forklift, dan di awal harus dihitung dulu kira-kira berapa yang masuk dalam satu baris. Apakah perlu hand forklift? Perlu, karena kan kontainer itu panjang, ya. Kadang-kadang dari mulut kontainer itu perlu didorong pakai hand forklift. Berarti dibutuhkan wooden pallet untuk membawa barang itu dari istilahnya dari tepi pintu kontainer sampai ke dalam, ya. Jadi awalnya aja banyak, tapi nanti ekspor kedua, ketiga kita semuanya udah pada tahu. Supir forklift juga orang-orang yang di dalam kontainer dia udah pada tahu. Yang penting sekarang adalah cari order, ya, untuk dapatkan pembeli. Kalau urusan masukin barang ke kontainer mereka lebih ngerti dari kita, ya. Saya ekspor ya, tapi kalau soal masukin barang mereka lebih ngerti kadang-kadang. Saya mah kadang-kadang ngelihat aja mereka udah bekerja sendiri, udah pengalaman. Tapi kurang lebih begitulah. Apalagi sekarang udah dibantu forklift, dibantu pencahayaan penting, ya. Hand forklift, harus ada wooden pallet, itu semuanya dibutuhkan, ya. Ikutin terus acara kita supaya kita makin skillfully dalam dunia perdagangan dan ekspor. Yes. Pak, untuk dokumennya apa aja sih Pak untuk stuffing kali ini? Oke, itu bagus. Jarang ditanyakan mengenai stuffing, tapi oke lah. Jadi stuffing adalah masukkan barang ke dalam kontainer. Berarti ada banyak tahapan di situ. Untuk mendatangkan kontainer ini berarti kita harus menghubungi shipping company, perusahaan pelayaran. Kita di dalam pelatihan 1 sudah ditulis kita kirim yang namanya shipping instruction. Nanti dari mereka akan mengeluarkan DO kontainer. Nanti oleh tracking MKL mereka pergi ke depo kontainer. Nanti depo kontainer akan kasih kontainer berikut 2 dokumen ini. Ini seal, ini namanya seal nih. Bisa di zoom nih, seal. Seal inilah yang akan ditutup di pintu kontainer. Nah, ini dokumen yang dikeluarkan oleh depo kontainer menunjukkan bahwa ini perusahaannya siapa, yang mau ekspor, PT-nya siapa, kelihatan tujuannya siapa, harus sama. Ya, jadi kalau kita mau ke India di sininya ditulis Hong Kong, berarti ini kontainernya bukan milik kita. Dan kalau kita udah stuffing, waduh, berarti kita harus bongkar lagi tuh kontainer karena kontainernya bukan milik kita. Karena itu pasti akan dikirim ke negara lain, ya. Jadi surat jalan dari kontainer ini harus kita cek. Oh, benar di sini Jatipur, benar, ya. Juga seal. Nah, seal ini juga kalau udah dimasukkan kepalanya ini ke ekornya berarti udah nggak bisa lagi dipakai, ya. Jadi ini hanya dipakai waktu pintu sudah mau ditutup, ya. Jadi dokumen waktu stuffing itu pertama kita harus punya invoice terhadap barang yang mau kita ekspor, ya. Kita harus tahu berapa jumlah barang, itu semuanya tertera di dalam invoice, ya. Terus kedua, kita pastikan lagi surat jalan dari depo kontainer. Ini apakah untuk kita kontainernya atau tidak, ya. Biasanya kita cek lagi di dalam surat jalan ini ada seal. Kita lihat lagi sealnya ini apakah sama dengan yang ada di depo ini atau tidak.
ya. Kalau beda berarti ini bukan milik kita. Pastikan itu, ya. Jadi dokumen awal kita hubungi ke shipping company, ya. Dokumen dari depo, inilah surat jalan ini jangan sampai hilang, ya. Ini tanda bahwa barang ini sudah kita ambil dari kontainer, ya. Jadi nggak rumit, santai aja. Yang penting kita ekspor dapat dolar, ya. Pastikan itu, oke? Bye. Pak, barang yang ada di supplier Bapak ini, itu barangnya apa aja sih Pak? Bisa ditunjukkan dan dijelaskan? Oke, mari kita sambil jalan ya. Ini nylon waste. Ini biasa saya jual ke Korea, ya. Di sebelah kanan kamu itu polyester yarn. Ya, lihatin barangnya. Polyester yarn. Ya, tunggu. Ya. Oke, mari. Nah, ini polyester yarn. Nah, itu lihat tuh. Ini nih polyester waste nih. Polyester waste. Ini saya jual ke India, negeri Sarukan. Ini banyak pembelinya nih di luar negeri, di India. Aduh, banyak banget. Ya. Nah, ini polyester waste. Nah, ini namanya use liner. Use liner. Saya jual ke Pakistan. Use liner. Saya jual ke Pakistan. Kalau ini cut pieces nih. Cut pieces. Ya. Barangnya nggak ada. Hah? Barangnya nggak ada. Nah, ini dia. Ini use liner. Saya jual ke Pakistan. Tapi kalau ada negara lain mau boleh. Nah, kalau ini namanya deep tire cord fabric. Oh, banyak nih barang di sini nih. Deep tire cord fabric in raw. Ya. Nah, ini juga saya pernah ekspor juga nih ke Pakistan nih. Ini namanya cut pieces deep tire cord fabric. Jadi ada sekitar 6 material lah di sini. Ya. Jadi barangnya datang terus. Jadi ya saya harus lebih gencar lagi. Jadi bagi teman-teman pedagang boleh beli barang ini. Nanti saya perkenalkan supaya teman-teman juga bisa jadi pedagang dan jadi eksportir. Ya, ikutin terus acara kegiatan kita ya. Oke. Oke, di ujung dari kegiatan staffing kita hari ini, hari Jumat, ya, saya mau sharing-sharing lagi, ya. Jadi, kenapa saya share video aktivitas ekspor saya untuk memberikan ekspor, yes, jalan terus, ya, cari barang. Seperti yang saya sampaikan, deketin supplier dengan baik, jangan bikin masalah dengan supplier, ya. Terus cari pembeli di luar negeri, dapat kok. Buktinya hari ini kita staffing kontainer, ya. Di kantor ini, di tempat kita staffing, saya mau memberi semangat lagi buat kita, ya. Jadi nggak ada yang susah untuk berdagang. Nggak ada yang rumit untuk ekspor. Kita lakukan terus menerus dan pasti dapat pembelinya. Makanya
Jangan lupa jadilah member berbayar di palakita.com, itu penting karena itu yang mendorong kita untuk terus mengerjakan bisnis ini. Barang-barang yang tadi kita udah lihat di sebelumnya itu memang harus kita kerjakan, harus kita tawarkan. Cuman kalau kita mau semangat tetap menawarkan, kuncinya kita harus jadi member berbayar. Karena itu membuat kita, oh saya udah investasi di sini. Walaupun investasinya kalau saya bilang mah nggak mahal-mahal amat, tapi coba deh. Makanya teman-teman, rekan-rekan pedagang, segera jadi member berbayar dan rasakan perubahan karisma dalam diri kita masing-masing. Kita akan semangat untuk cari pembeli terus. 1 tahun, ingat ya, kita harus meng-create bisnis, bisa ekspor, bisa dalam negeri. 1 tahun, ya. Jadi kalau dalam 1 tahun kita nggak berhasil, artinya apa? Ada something wrong. Karena kita bikin pelatihan ekspor tiap Jumat nih, seperti hari ini nih, nanti sore nih. Anda harus evaluasi kenapa tidak berhasil, ya. Makanya terus tawarkan, evaluasi masalahnya di mana. Pembeli itu ada di dalam dan luar negeri. Jadi jangan pikir tidak ada pembeli, enggak. Cari terus, tidak boleh diem. Cari terus, ya. Jadi teman-teman, saya video yang keberapa kali ini saya ajak untuk member berbayar. Tanya kepada admin dari e-commerce kami kita, palakita.com, bagaimana caranya, nanti mereka akan jawab. Itu akan menambah gerak laju kita ya dalam aktivitas sehari-hari ya. Supaya kita cari terus pembeli, nggak dapat di sini, cari di sini. Itu yang saya lakukan. Buktinya hari ini kita ekspor. Ini pembeli saya, barusan saya ditelepon ya, salah satu pembeli saya. Ya, jadi mereka mencari orang-orang seperti saya. Dan sebetulnya masih banyak pembeli-pembeli di luar negeri. Bahkan sampai pada barang yang saya ekspor sekarang pun masih banyak pembeli-pembeli di luar negeri. Cari terus, ya. Jadi sebagai penutup, dalam hari ini kita stuffing polyester waste ke India. Jalankan terus usaha kita, jangan pernah berhenti ya. Cari terus pembelinya, ya. Dan ini yang penting, jadi member berbayar. Ikuti terus kegiatan kita ya. Saya senang men-sharekan ini supaya banyak pedagang dan eksportir bermunculan di sekitar kita. Oke, bye.